Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk mempelajari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Qur'an yang kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga dengan kita mempelajari ayat-ayatnya, mendengarkan hadis-hadis Nabi-Nya, menjadikan kita semua orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya untuk istiqamah di atas jalan ketaatannya hingga ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Al-Qur'an ini, bahwasanya Al-Qur'an adalah mau'izah. Al-Qur'an adalah nasihat yang menjadikan seorang bersemangat untuk melakukan kebaikan dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murka Allah. Itulah yang disebut dengan mau'izah. Allah katakan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Mau'izah artinya nasihat yang di dalamnya terkandung targhib dan tarhib. Ya, tidaklah dinamakan mau'izah kecuali kalau di dalamnya terdapat targhib dan tarhib. Targhib artinya yang memotivasi orang untuk beramal soleh, dan tarhib yang menjadikan seorang takut untuk mengerjakan amalan-amalan keburukan yang menyebabkan murka Allah Azza wa Jalla. Dan nasihat yang harusnya menjadikan kita paling termotivasi melakukan kebaikan dan paling menjadikan kita takut dari berbagai keburukan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an, bukan ucapan-ucapan manusia. Betapa banyak orang yang terkadang mendengar satu potongan video atau satu potongan suara dari ucapan manusia, bukan dari ucapan Allah, namun dia merasa tersentuh dengan ucapan tersebut. Namun ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dia tidak tersentuh. Maka ini ada masalah justru pada hatinya. Karena harusnya yang menjadikan dia tersentuh lebih utamanya adalah Al-Qur'an. Ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, dia tersentuh hatinya. Bukan ucapan-ucapan buatan manusia yang diucapkan oleh seseorang yang mungkin dia sendiri melanggar apa yang dia ucapkan. Ya, maka hendaknya kita mengecek diri kita sendiri, bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap hati kita, terhadap jiwa kita. Karena Allah Azza wa Jalla namakan Al-Quran ini sebagai mau'izah, nasihat yang mendalam yang menjadikan seorang manusia tersentuh, seorang mukmin tersentuh, sehingga dia termotivasi untuk melakukan kebaikan dan berhati-hati dari berbagai keburukan-keburukan. Nah, di antara surat yang menjadikan kita termotivasi melakukan kebaikan dan menjauhi dari berbagai keburukan adalah surat Az-Zalzalah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Surat Az-Zalzalah juga disebut dengan surat Idza Zulzilat, ya. Dan disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini bahwasanya dia adalah surat Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Meskipun ada sebagian para ulama
yang mengatakan dia adalah surat Makkiyah karena di dalamnya terdapat keyakinan terhadap hari kebangkitan, yang mana hal tersebut adalah sesuatu yang diingkari oleh penduduk Mekkah pada saat itu ketika Nabi SAW belum hijrah. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza dan idza jika zulzilatil ardu, bumi itu digoncangkan, zilzalaha sekuat-kuatnya goncangan. Jadi zulzil itu tidak disebutkan pelakunya, jadi dikatakan jika digoncangkan. Tentunya kita semua tahu yang menggoncangkan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan disebut dengan zilzal, ya, disebut dengan zilzal itu kalau bergeraknya dari bawah. Makanya disebut dengan zallatul qadam. Zallatul qadam itu terpelesetnya kaki. Nah, itulah dari zilzal. Jadi zilzal itu gempa bumi, ya, gempa bumi. Dan gempa bumi itu bersumber dari mana? Dari bawah atau dari atas? Dari bawah. Kalau atas gempa langit namanya. Dari bawah gempa bumi. Sehingga buminya, lempengan buminya yang bergerak. Itu disebut dengan azab dari bawah, ya. Zulzilatil ardu zilzala. Subhanallah. Kemarin saya baca berita di Maroko, ya, terjadi gempa besar. Kurang lebih berapa? 7 atau 10 skala Richter gitu. Ya, yang menewaskan ratusan kaum muslimin di Maroko, di Maghrib. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang wafat dan memberikan kesabaran kepada orang-orang yang tertimpa musibah di Maroko, saudara-saudara kita di Maroko. Jadi gempa bumi itu adalah hukuman dari bawah. Makanya zikir pagi dan petang kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari azab yang seorang dijebloskan dari arah bawah. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Kan Allahumma ighfirni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, lindungilah aku dari arah depanku, dari arah belakangku, dari arah kananku, dari arah kiriku, dari arah atasku. Jadi hukuman dari arah atas. Contohnya apa? Hukuman dari arah atas, ya, badai, ya, petir, hujan batu, hujan yang membawa azab, hujan yang membawa azab dari atas. Kotoran cicak azab dari atas juga. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan kebesaranmu dari dijebloskan ke arah bawah. Itu azab dari arah bawah, ya, naudzubillah. Kita enggak tahu dari arah mana azab itu, hukuman itu datang. Kadang dari arah bawah berupa gempa bumi, berupa al-iblas. Iblas itu dijebloskan ke bawah. Ya, kita lagi jalan terus kejeblos. Misalnya ban bocor. Ban bocor itu juga dari arah bawah. Terus lubang di jalan yang menjadikan motor kita rusak atau seorang celaka. Sudah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca doa ini di pagi dan sore supaya seorang aman dari berbagai hukuman dari semua arah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ini adalah kejadian yang terjadi pada hari kiamat, yaitu dari arah bawah. Ya, nanti dari arah atas juga ada pecahnya langit, terbelahnya langit, ya, berhamburannya bintang-bintang, berjatuhan bintang, itu dari arah atas. Adapun ayat ini adalah dari arah bawah. Ya. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan
beban beratnya. Athqal itu jamak dari thiqal. Ya, jamak dari thiqal yang artinya sesuatu yang berat. Ditafsirkan oleh Syekh Sa'di, ma fi batniha minal amwati wal kunuz. Jadi beban berat yang ada di dalam bumi adalah mayat-mayat itu yang disimpan di dalam bumi, ya, dan juga benda-benda yang ada di dalam perut bumi, atau kita namakan apa? Apa namanya? Benda-benda yang ada di perut bumi lah. Ada minyak, ada emas, ada. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, taqi'ul ardu aflada kabidiha. Jadi bumi itu memuntahkan isi perutnya, pecah itu. Ya. Jadi taqi'ul ardu aflada kabidiha. Bumi itu memuntahkan isi perutnya dari berbagai emas, perak, minyak, termasuk mayat-mayat itu keluar. Ya. Jadi menurut sebagian para ulama, dua ayat ini itu kejadian yang berbeda. Jadi kejadian yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu adalah ketika tiupan pertama. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Ini kejadian ketika tiupan pertama ditiup. Sangkakala yang pertama ditiup, maka terjadi apa? Gempa bumi. Hancur semuanya dan mati semuanya. Ya, karena tiupan, ya Bapak Ibu sekalian, tiupan itu ada 2 kali menurut pendapat yang lebih benar. Ada sebagian para ulama yang mengatakan 3 kali. Namun 2 kali itu pendapat yang lebih benar. Tiupan pertama adalah tiupan kematian. Nafkhatul faza' al-maut, nafkhatul maut. Jadi tiupan yang mengejutkan seluruh makhluk sehingga mati semuanya. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan, nafkhatul ba'ats. Jadi tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan. Dan di antara 2 tiupan itu 40 kata Nabi SAW. 40 apa enggak tahu, 40 hari kah, 40 tahun kah, 40 masa kah, wallahu alam. Yang penting ada apa? Ada jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua. Jadi tiupan pertama itu ayat pertama ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu hancur semuanya. Hancur semua yang ada di alam semesta ini kecuali yang Allah kecualikan. Allah katakan, wa nufikha fis sur fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala itu, tiupan yang pertama, maka terkejutlah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, mati semuanya, kecuali yang Allah izinkan untuk tetap hidup. Kan ada beberapa makhluk yang tidak fana. Lalu kata Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka bangun menunggu hisab. Jadi 2 kali tiupan. Tiupan pertama ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, kegoncangan yang sangat kuat. Dalam surat Al-Hajj Allah juga sebutkan bagaimana dahsyatnya peristiwa ketika itu, ketika terjadinya hari kiamat yang menyebabkan semua manusia mati. Allah katakan, ya ayyuhan nasu, Allah katakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhi hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Jadi yauma tarawna Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Hari ketika orang ibu yang menyusui anaknya, dia tinggalkan anaknya. Padahal
seorang ibu itu kan peribahasa puncaknya kasih sayang kepada anaknya. Ya, kasih sayang ibu kepada anaknya itu kan tidak ada batasnya. Tapi ketika pada hari kiamat itu ditinggalkan. Wa tad'u kullu dhi hamlin hamlaha, dan setiap wanita hamil gugur kehamilannya, jatuh bayinya, saking mengerikannya pada hari itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Dan kau melihat manusia itu seperti orang-orang yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, namun azab Allah yang sangat pedih. Allah juga katakan, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung pada hari kiamat, gunung-gunung yang kokoh ini bagaimana kejadiannya? Maka kata Allah, faqul yansifuha rabbi nasfa. Allah akan ratakan itu semuanya serata-ratanya. Fayadharuha qa'an safsafa, sehingga Allah tinggalkan bumi itu lurus, hamparan yang datar, yang sepanjang mata memandang datar. La tara fiha 'iwajan wala amta. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, semuanya sama. Hancur semuanya. Dan itu terjadinya kan sebentar, Pak ya. Jadi dalam beberapa hadis, hari kiamat itu terjadi kapan? Pagi hari. Ya. Sebelum matahari terbit sampai matahari terbit. Makanya di pagi hari, di hari Jumat itu kan semua hewan ketakutan. Karena mereka tahu bahwasanya kiamat itu terjadi pada hari Jumat di pagi hari. Jadi mereka ketakutan sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari berarti aman, tidak ada kiamat pada hari ini. Jadi makhluk-makhluk ketakutan Jumat pagi. Tapi manusia bisa sempat-sempatnya tidur. Pada subuh hari Jumat tidur ngopi-ngopi gitu. Ya, bercanda. Makhluk-makhluk yang lain ketakutan. Karena terjadinya hari kiamat sebentar, antara jarak subuh sampai terbit matahari kan sebentar. Ini kita sebentar duduk terbit matahari. Tapi dahsyatnya menghancurkan semuanya. Seperti yang kemarin kejadian gempa bumi di Sulawesi itu kan cuma terjadi berapa menit itu. Ya, beberapa menit saja itu terjadi, tapi hancur, hilang satu kampung hilang. Mati itu ribuan orang. Nauzubillah min dzalik. Itu sebagai tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya untuk menjadi peringatan. Ya. Adapun ayat kedua di sini, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban beratnya, mayat-mayatnya, itu adalah pada tiupan sangkakala yang kedua. Ya, pada tiupan sangkakala yang kedua maka bumi mengeluarkan beban beratnya. Semua yang ada di perut bumi dikeluarkan. Itulah hari kebangkitan. Ya, itulah hari kebangkitan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ketiga, wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia mengatakan, ada apa ini dengan bumi? Ini ada dua tafsiran disebutkan para ulama. Tafsiran yang pertama adalah manusia ini yang dimaksud adalah manusia yang masih hidup ketika kiamat itu terjadi. Wa qala al-insanu ma laha. Jadi ketika kiamat itu terjadi, masih ada orang-orang yang hidup menyaksikan kejadian tersebut. Sampai mereka katakan malaha, ini li ta'ajjub, untuk menunjukkan kekaguman mereka, keheranan mereka. Ini tidak seperti biasanya gempa bumi. Karena gempa bumi sangat dahsyat. Karena di akhir zaman, di antara tanda kiamat sughra atau wusta kita katakan adalah kathratuz zalazil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta yataqaraba az-zaman wa takthuruz zalazil. Ya, jadi tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai taqarubuz zaman. Waktu itu pendek. Jadi waktu itu terasa apa? Pendek. Kata sebagian para ulama menjelaskan hadis ini, dekatnya zaman itu terhubungnya satu kota dengan kota yang lain, sehingga untuk
bepergian dari satu kota ke kota lain tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Seperti kita ke Saudi misalnya, ke Mekah. Kalau dulu ke Mekah itu butuh berapa bulan? Kakek kita, Pak. Kakeknya kakek kita itu kalau haji berapa bulan? Itu 3 bulan sampai 4 bulan baru sampai sana. Jadi setahun baru balik lagi ke Indonesia. Alhamdulillah kalau sekarang berapa jam? Dari Indonesia ke Mekah, Indonesia ke Jeddah 9 jam. Surabaya ke Jeddah 9 jam. Jeddah ke Mekah sejam. Sampai 10 jam sudah kita nyampe di itu taqarrubuz, di antara makna taqarrubuz zaman. Atau makna yang lain adalah hilangnya keberkahan waktu. Sehingga kemarin kayaknya baru hari Jumat, sekarang hari Jumat lagi. Kemarin baru hari Ahad, sekarang hari Ahad lagi. Kurang keberkahan waktu. Wa takthuruz zalazil, dan banyaknya terjadi gempa bumi. Jadi mereka terbiasa, orang-orang di akhir zaman itu terbiasa dengan gempa bumi. Ini tidak terjadi di zaman Nabi SAW. Pernah terjadi gempa bumi di zaman Nabi? Paling sekali 2 kali. Ya. Di zaman Umar juga sekali atau 2 kali. Sangat jarang gempa bumi itu terjadi di zaman dahulu, di zamannya Nabi SAW dan para sahabat. Kita sering terjadi nggak? Sering. Kemarin belum lama di laut mana gitu. Sekarang kita dengar kemarin di Maroko. Itu tanda-tanda kiamat. Namun gempa bumi yang terjadi pada kiamat yang terakhir itu adalah gempa bumi yang tidak biasa. Sampai manusia mengatakan, "Malaha, apa ini? Kok seperti ini?" Tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya gempa bumi yang gempa bumi gitu. Tapi ini sangat dahsyat sampai menghancurkan semua makhluk yang ada di bumi. Ya. Atau tafsiran yang kedua, wa qala al-insanu ma laha, itu keadaan manusia orang-orang kafir. Jadi al-insan di sini maksudnya orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ketika dibangkitkan, ya setelah tiupan yang kedua dibangkitkan, orang-orang kafir itu bingung, malah apa ini? Ya, kok seperti ini bentuk mereka dibangkitkan, terus bumi juga berubah gitu. Kan Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit dengan langit yang lain. Jadi manusia bingung, loh, kok seperti ini? Buminya berubah. Jadi tadi qa'an safsafa. Jadi dataran sesuatu yang datar, tanah yang datar, dan sepanjang mata memandang itu datar semuanya. Itu Bapak Ibu sekalian, kita akan mengalami itu ya, subhanallah. Cuma kadang keyakinan kita itu kurang kuat, sehingga sudah tahu akan terjadi itu, tapi tetap berbuat berbagai kemaksiatan dan dosa. Itu menunjukkan bahwasanya iman kita itu baru di lisan, belum meresap ke dalam hati. Jadi kita masih kedudukannya muslim saja mungkin, belum mukmin dengan mukmin yang sesungguhnya, keimanan yang sesungguhnya. Kalau ditanya, percaya nggak kita akan dibangkitkan dan kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita? Kita semua pasti akan mengatakan apa? Percaya. Yang masih beriman insya Allah percaya. Tapi apa yang sudah kita siapkan untuk hari tersebut, hari ketika kita dibangkitkan menghadap Allah Azza wa Jalla? Itu di situ keyakinan orang yang berbeda-beda. Orang yang korupsi pun masih percaya mereka akan dibangkitkan. Hanya saja lemah keimanan mereka, sehingga masih melakukan berbagai keburukan. Ya. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengabarkan kabar-kabarnya. Bi anna rabbaka awhalaha. Ya, karena Rabbmu telah mewahyukan kepadanya, artinya memerintahkannya. Jadi dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka para sahabat bertanya,
Nabi SAW bertanya, atadruna ma akhbaruha? Apakah kalian tahu apa yang akan dikabarkan oleh bumi itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi mengatakan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amah bima 'amila ala dhahriha yaqulu 'amila kadza wa kadza. Fa hadhihi akhbaruha. Kata Nabi SAW, bumi mengabarkan kabar-kabarnya adalah menjadi saksi atas perbuatan hamba laki-laki dan perempuan dari amalan kebaikan dan keburukan. Bumi akan mengatakan, fulan mengerjakan di tempat saya seperti ini dan seperti itu. Fulan mengerjakan ini. Si fulan disebutkan namanya. Fulan mengerjakan ini di tempat saya. Di atas kami, ya di tempat kami, karena semua ini kan kalau dalam syariat kita Islam, semua makhluk itu hidup. Artinya hidup itu mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat, dan semua bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Pembagian makhluk hidup dan makhluk mati ini kan menurut ilmu apa itu? IPA ya, ilmu IPA, kalau bertumbuh itu makhluk hidup, kalau tidak bertumbuh itu makhluk mati. Itu kan pembagian manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidaklah ada sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah. Semuanya hidup, semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk tempat yang kita duduki sekarang akan menjadi saksi kebaikan atau keburukan seseorang. Loh, kok bisa berbicara ya? Karena bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah yang sudah mewahyukan, memerintahkan untuk berbicara, ya berbicara. Ya, Allah yang menjadikan seseorang, Allah yang menjadikan suatu makhluk berbicara, ya sudah berbicara. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Nanti kita akan tahu bagaimana kaifiyahnya, bagaimana caranya karpet berbicara, Masjid Bahmudah berbicara, rumah kita berbicara, kamar kita berbicara, ranjang kita berbicara, kamar mandi kita berbicara, ruang tamu kita berbicara, tempat-tempat yang pernah kita singgahi. Tempat-tempat yang pernah kita singgahi. Ayat ini menjadikan kita senantiasa berhati-hati dari mengerjakan berbagai keburukan. Itu namanya mau'idhah itu. Ya, kalau ayat ini tidak menjadikan kita tersentuh, terus mau yang gimana lagi supaya tersentuh? Berarti hati kita yang bermasalah. Semua tempat akan menjadi saksi kebaikan atau keburukan seseorang. Makanya sebagian para ulama menyukai untuk sholat sunnah itu pindah-pindah tempatnya. Jadi di satu masjid, tapi sholat sunnahnya apa? Pindah-pindah. Misalnya sholat wajib di sini, nanti sholat sunnahnya pindah ke tempat yang lain. Itu menurut sebagian para ulama disunahkan. Meskipun tidak wajib ya. Ya. Alasannya kenapa? Karena bumi itu akan menjadi saksi. Tapi kalau di tempatnya dia sholat wajib, akan jadi saksi juga atau tidak? Ya, jadi saksi juga. Ya, makanya nggak pindah juga nggak apa-apa. Jangan sampai kita lagi dzikir ya, terus tiba-tiba digeser sama orang sebelah kita. Di kaki, pakai kaki lagi gesernya. Geser gitu. Saya mau sholat sunnah di sini. Oh, ini sudah nggak benar. Ya, kalau mau pindah tempat, cari tempat yang kosong, terus dia sholat sunnah di situ. Kalaupun dia tetap di situ, bumi ini pun akan jadi saksi. Bukankah akan jadi saksi juga? Fulan sholat wajib lalu sholat sunnah di sini di tempat ini. Akan jadi saksi juga. Akan jadi saksi juga. Jadi memperbanyak langkah-langkah kebaikan kita. Ini yang menjadikan kita semangat untuk menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Karena bumi itu akan mengabarkan. Kita pernah singgah di kereta, di stasiun. Coba perbuat kebaikan di situ supaya stasiun itu menjadi saksi kebaikan. Kita pernah mengerjakan satu kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, atau kita zikir, atau kita baca Quran, atau kita dengarkan kajian murattal gitu. Dimanapun kita berada, sebarkan kebaikan, karena bumi itu juga akan mengabarkan. Saya pernah ketemu seorang tukang supir taksi di Jakarta. Jadi
kita naik taksi, kemudian dia cerita, saya tuh senang jadi supir taksi. Kenapa Pak? Jadi sampai dia mati di mobil taksinya, wafat di mobil taksinya. Kenapa jadi supir taksi itu senang, katanya? Saya tanya. Ya karena saya bisa sholat di berbagai masjid setiap hari. Ya karena di Jakarta kan taksi itu ramai. Jadi saya bisa sholat di tempat sana, sholat tempat sana, sholat tempat sana. Jadi saya memperbanyak bekas-bekas kebaikan saya di berbagai masjid-masjid. Ya alhamdulillah dia wafat juga insyaallah dalam keadaan baik. Karena saya cukup mengenal dekat dengan orang tersebut. Orangnya baik, muadzin masjid ya, tapi dia supir taksi. Dan itu dia senang untuk berpindah-pindah masjid. Ya, alasannya simpel saja, supaya menjadi apa? Menjadi saksi kebaikan untuk dirinya pada hari kiamat kelak. Kebalikannya juga ya, ayat ini juga menjadikan kita untuk berhati-hati berbuat kemaksiatan dimanapun kita berada, meskipun sendirian tidak ada manusia yang melihat. Di motor sendirian, ya biasanya di motor ngapain? Nyanyi Pak, ya nyanyi suara falasnya itu. Di mobil dengarkan musik, di motor sama, atau di kamarnya berbuat berbagai kemaksiatan, atau dimanapun lah tempatnya dia berbuat kemaksiatan, maka bumi itu akan mengabarkan kabarnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Ada beberapa riwayat. Jadi maksudnya adalah bumi itu akan mengembalikan titipan Allah. Jadi kata bumi dalam riwayat Tabrani dan selainnya, bumi mengatakan, ya Rabb, hadza mastauda'tani. Ya Allah, ini yang kamu titipkan kepada saya, yaitu dari berbagai orang-orang yang mati di tempat lain. Jadi hadis lengkapnya Nabi SAW mengatakan dalam riwayat ini bahwasanya jika Allah ingin mewafatkan seseorang, maka Allah jadikan ada hajat ke tempat tersebut. Lalu Allah matikan dia di sana. Allah matikan dia di tempat tersebut. Lalu pada hari kiamat bumi itu akan mengembalikan titipannya kepada Allah. Ya Allah, inilah titipanmu yang kamu titipkan ke saya kembalikan. Itu bumi akan mengabarkan juga, fulan mati di sana, fulan mati di. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, tidak ada seorang pun yang tahu di mana, ya di sebelah bumi yang mana seorang akan mati. Makanya ini para salaf dahulu itu sangat berhati-hati ketika melewati tempat-tempat maksiat. Sangat hati-hati. Khawatirnya apa? Mereka akan mati di tempat. Wala yashhaduna zur. Mereka itu tidak menyaksikan acara-acara kedustaan, dosa maksiat. Itu mereka gak deket-deket. Malah ada sebagian orang sekarang katanya dakwah di dalam diskotik. Oh itu gak benar seperti itu. Terus kita biarkan diskotik, ya biarkan dulu kalau di tempat itu, jangan kita masuk. Ya orang lagi di dalam septic tank, ya biarkan dulu di septic tank. Kalau keluar dulu kita dakwahi gitu. Gak perlu kita harus masuk ke dalam kan untuk mendakwahi dia gitu. Biarkan dia keluar dulu, nanti kalau sudah dulu kita dakwahi dengan cara-cara yang hikmah. Bukan malah kemudian masuk ke dalam tempat yang buruk, kemudian mungkin ikut-ikutan juga minum sedikit-dikit lah. Ini musibah. Orang-orang yang sebagian diangkat, dijadikan panutan, orang-orang yang tidak menjalankan dengan cara dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Lalu kata Allah azza wa jalla, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya. Dan pada hari itu manusia keluar dalam keadaan ashtatan, berkelompok-kelompok, bermacam-macam. Liyurau a'malahum. Artinya apa? Liyurau a'malahum. Liyurau a'malahum apa artinya? Untuk melihat
amalan mereka. Salah. Untuk diperlihatkan amalan mereka. Karena yura itu artinya diperlihatkan. Jadi manusia melihat tapi bukan dia yang menampakkan itu. Yang menampakkannya adalah siapa? Allah. Liyurau itu artinya untuk diperlihatkan amalan mereka. Jadi manusia itu keluar yasdurun nas, dan disebut dengan yasdur itu kalau dari satu tempat. Keluar dari satu tempat. Makanya di sini ada dua penafsiran kata para ulama. Yang pertama adalah keluar dari kubur mereka. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Hari itu manusia keluar dari satu tempat yang sama, yaitu dari kubur mereka. Ini maksudnya kebanyakan manusia, karena kebanyakan manusia itu dikubur. Meskipun ada manusia yang dibakar, ada manusia yang dilemparkan ke laut, dimakan ikan. Tapi semua itu masuk ke alam barzakh. Dan kebanyakan manusia itu dikubur, kebanyakannya. Sehingga bisa dikatakan dibangkitkan dari kubur mereka dari satu tempat. Atau tafsiran yang kedua, yasdurun nasu itu manusia keluar dari satu tempat, maksudnya adalah dari mauqif, dari hisab, dari mahsyar menuju hisab. Itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda sesuai dengan umatnya, sesuai dengan nabinya. Karena setiap umat akan mengikuti nabinya, kemudian sesuai dengan amalannya dan sesuai dengan catatan buku catatan amal kebaikan atau keburukannya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga, sekelompok di neraka. Sekelompok ashabul yamin, sekelompok ashabu shimal. Ashabul yamin itu yang menerima buku dari tangan kanannya. Sekelompok yang lain menerima dari tangan kirinya. Yauma yud'a kullu unasin bi imamihim. Ya, hari ketika manusia itu dipanggil bersama imamnya, bersama pemimpinnya, bersama para nabinya. Dibangkitkan dalam keadaan berbeda-beda dan dalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda, namun dari satu tempat, baik itu dari kuburan ataupun dari mahsyar. Ketika dikumpulkan kemudian digiring, ya, tentunya dua peristiwa yang berbeda, ya. Ketika manusia setelah mati semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala itu turunkan hujan seperti air mani. Itu yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia itu tumbuh keluar dari kuburnya seperti tumbuhnya benih tanaman itu. Keluar. Terus bangkit gitu. Keluar dari kuburnya bangkit. Maka orang akan sadar, oh, saya bangkit sekarang. Inilah hari yang dijanjikan. Hadza yauma tu'adun. Inilah hari yang kalian dijanjikan akan bangkit semuanya. Ya, sehingga manusia berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, baik kepada kebaikan ataupun keburukan. Demikian pula ketika di mahsyar manusia dikumpulkan di satu tempat menunggu untuk hisab dalam waktu yang sangat panjang dan matahari yang didekatkan. Maka Nabi SAW meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk disegerakan hisabnya. Maka disegerakan hisabnya, maka manusia itu juga berpencar, berpisah-pisah. Ada yang kepada sekelompok yang baik dan sekelompok yang buruk. Ya. Ini yang dimaksud dengan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Lalu kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka siapa saja yang mengerjakan sekecil apapun kebaikan, dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang mengerjakan sekecil apapun keburukan juga akan melihat balasannya. Nah, ini kata para ulama adalah ayat yang menjadi penyemangat kita mengerjakan berbagai kebaikan, sekecil apapun itu kebaikan. Nabi SAW katakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun,
La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, sedikit pun jangan diremehkan. Meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan senyuman, dengan wajah yang riang, dengan wajah yang gembira, senang gitu. Tampakkan kegembiraan itu sebuah kebaikan yang mungkin sebagian orang remehkan itu. Kita ketemu orang di pasar, ya, kita senyum sama orang, itu kebaikan. Cuma subhanallah muskilah di zaman sekarang itu kita senyum sama orang dikira apa? Dikira orang jahat. Ini orang apa ini, jahat kayaknya, mau berniat jahat. Kita mau bagi jajan saja ketika kita di bis, ketika di kereta, Pak ya. Kita niat baik, kita mau bagi makanan, itu sudah dicurigai. Kenapa? Karena ya ada orang-orang yang memanfaatkan kebaikan untuk keburukan. Tapi jangan remehkan kebaikan apa. Meskipun cuma duduk di majelis taklim, subhanallah di Jember ini majelis ilmu, ya, Al-Quran dan Sunnah itu banyak sekali. Tiap malam ada itu. Mau nggak kita duduk itu saja? Banyak teman-teman markas-markas untuk kita taklim, kita kajian. Atau pekanan kalau tidak bisa setiap hari, ya ada kajian-kajian yang rutin di beberapa masjid 3 kali, 4 kali. Kalau tidak bisa sekali, ya itu pun sangat kurang sebenarnya. Kalau kita makan sepekan sekali kan kurang. Tapi ya jangan remehkan kebaikan. Meskipun cuma sekali, bismillah, semoga dari sekali itu akan membuat kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Ya, jadikanlah pelindung antara engkau dengan neraka meskipun hanya dengan sebutir kurma. Sebutir kurma itu. Berapa harganya sebutir kurma? Enggak dijual sebutir kurma itu. Walaupun cuma sebutir. Wa illam yujad fa bi kalimatin thayyibah. Kalau tidak ada juga, kalau tidak punya sebutir kurma untuk diberikan ke orang lain, maka dengan kalimat yang baik, ucapan yang baik, assalamualaikum, gimana kabar, ngobrol yang baik gitu sama orang lain. Itu sebuah kebaikan-kebaikan yang tidak boleh kita remehkan, karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu yang dilakukan dengan penuh keikhlasan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib fa inna Allah yataqabbaluha biyamini. Siapa yang bersedekah meskipun cuma sebutir kurma dari harta yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta yakuna mithlal jibal. Lalu Allah akan merawat kurma itu, sebutir kurma itu yang kecil, sampai sebesar gunung. Sampai sebesar gunung, cuma sebutir kurma, tapi dengan apa? Dengan harta yang halal, dengan keikhlasan. Itu jangan remehkan. Bisa jadi sedekah yang kita infak, yang kita berikan ke istri, ke anak, walaupun cuma sedikit, itu menjadi seorang dibalas dengan balasan yang luar biasa. Ya, maka dua ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, menjadi penyemangat kita berbuat kebaikan meskipun tidak ada yang melihat. Allah melihat. Ya. Dan berhati-hati dari berbuat keburukan meskipun tidak ada yang melihat dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan bumi ini akan menjadi saksi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan ayat ini, menamakan surat ini sebagai surat Al-Fadzatul Jami'ah. Surat yang bersendirian tapi sangat mencakup banyak hal. Itu surat Zalzalah. Ya, Al-Fadzatul Jami'ah. Jadi sendiri satu surat tapi apa? Tapi mencakup banyak nasihat, ya, mencakup banyak nasihat sehingga menjadikan seorang bersemangat mengerjakan kebaikan dan berhati-hati dari berbagai keburukan-keburukan. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Maaf videonya sudah kenyang kali. Dia mau nanya masalah buku katanya. Nanya masalah kitab. Iya. Kan dipakai itu. Oh, udah. Betul. Apa?